Pernahkah Anda duduk diam di depan meja kerja, menatap layar komputer yang menyala, dan tiba-tiba menyadari bahwa pikiran Anda benar-benar buntu? Anda mencoba mengingat sebuah rencana yang baru saja Anda susun 5 menit lalu, tetapi ingatan itu menguap begitu saja. Anda mencoba membaca satu lembar dokumen penting, namun mata Anda hanya bergulir dari baris ke baris, tanpa ada satupun makna yang berhasil dicerna oleh otak. Rasanya, mesin berpikir di dalam kepala Anda kian hari kian melambat, persis seperti sebuah laptop usang yang dipaksa menjalankan perangkat lunak terberat hingga sistemnya macet total. Jika Anda kerap mengalami kondisi ini, dengarkan baik-baik karena ini adalah sebuah peringatan darurat. Anda sama sekali tidak sedang kekurangan kecerdasan bawaan, melainkan Anda sedang berada di bawah pengaruh sabotase sistematis. Tanpa sadar, gaya hidup modern telah menyusupkan 5 racun mematikan ke dalam rutinitas harian Anda. Racun-racun tak kasat mata yang secara perlahan namun pasti melumpuhkan kemampuan fokus, merusak memori jangka pendek, dan mengikis kapasitas berpikir mendalam Anda. Di tengah era digital di mana informasi melimpah ruah dan bisa diakses dalam hitungan detik, kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi penuh adalah sebuah kekuatan super yang sejati. Sebuah garis batas tegas yang memisahkan mereka yang memegang kendali masa depan dari mereka yang hanya menjadi penonton pasif. 5 racun inilah, mulai dari ilusi kesibukan multitasking, candu tontonan instan belasan detik, glorifikasi keliru atas kurang tidur, asupan makanan rongsokan yang merusak sel saraf, hingga pelarian visual ke dalam dunia fantasi layar kaca, yang dirancang khusus oleh ekosistem modern untuk melumpuhkan kekuatan super tersebut. Oleh karena itu, pasang alat pendengar Anda dengan baik, bersiaplah untuk menyelami narasi ini tanpa terputus, karena kita akan membedah anatomi kelima racun otak ini secara radikal, membongkar bagaimana cara kerja licik mereka dalam merusak performa mental Anda, serta meracik strategi penawar yang bisa langsung Anda praktikkan hari ini, demi merebut kembali kedaulatan pikiran Anda. Mari kita bedah racun pertama yang paling sering dianggap sebagai sebuah pencapaian keren di dunia kerja modern, yaitu ilusi multitasking atau yang kita sebut sebagai si pura-pura sibuk. Perhatikan bagaimana rutinitas ini terjadi dalam keseharian Anda. Anda membuka laptop dengan tekad bulat untuk menyelesaikan satu analisis mendalam atau sebuah karya kreatif yang membutuhkan konsentrasi penuh. Baru saja Anda mengetik 3 kalimat pertama, sebuah lampu indikator di ponsel Anda berkedip, menandakan ada pesan masuk dari grup obrolan. Jari Anda langsung bergerak secara refleks untuk membuka pesan tersebut, membalasnya dengan beberapa kata. Lalu pandangan Anda teralih ke tab sebelah pada peramban laptop untuk mengecek email masuk. Sebelum Anda menyadari apa yang terjadi, Anda sudah berada di halaman media sosial, menggulir lini masa selama beberapa menit tanpa arah yang jelas, hingga akhirnya Anda kembali ke pekerjaan utama dengan dahi berkerut dan kebingungan, mencoba mengingat kembali alur pemikiran Anda yang telah terputus. Di permukaan, Anda merasa sangat produktif karena tubuh Anda terus bergerak aktif, tangan Anda mengetik dengan cepat, dan mata Anda mengawasi banyak jendela aplikasi secara bersamaan. Namun, jika kita melihat apa yang terjadi di dalam korteks prefrontal otak Anda, yang terjadi sebenarnya adalah sebuah bencana kognitif. Otak manusia secara biologis sama sekali tidak pernah dirancang untuk memproses 2 atau lebih aktivitas yang membutuhkan pemikiran berat dalam satu waktu yang sama. Ketika Anda mengira sedang melakukan multitasking, yang sebenarnya terjadi adalah proses yang disebut task switching, atau lompat-lompat fokus secara brutal. Setiap kali Anda memindahkan perhatian dari pekerjaan utama ke ponsel, lalu ke email, dan kembali lagi ke pekerjaan utama, otak Anda harus menghentikan satu proses kognitif, membersihkan memori kerja dari informasi lama, lalu memuat data baru untuk tugas berikutnya. Proses perpindahan ini membutuhkan energi mental yang sangat besar dan meninggalkan apa yang disebut oleh para psikolog sebagai attention residue, atau residu perhatian. Sebagian kapasitas berpikir Anda masih tertinggal pada isi pesan obrolan atau email tadi, membuat sisa kapasitas otak yang Anda gunakan untuk pekerjaan utama menjadi sangat dangkal. Anda secara harfiah sedang membakar habis bahan bakar kognitif Anda bukan untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, melainkan hanya untuk membayar biaya administrasi dari perpindahan fokus yang tidak efisien tersebut. Akibatnya, menjelang sore hari, Anda akan merasakan kelelahan mental yang luar biasa, kepala Anda terasa berat, dan Anda baru menyadari bahwa dari sekian banyak hal yang Anda sentuh sepanjang hari, tidak ada satupun pekerjaan yang selesai dengan kualitas yang optimal. Penawar dari racun yang memabukkan ini menuntut sebuah keberanian untuk mengambil tindakan radikal. Anda harus mematikan semua notifikasi ponsel dan komputer yang tidak bersifat mendesak, mengunci diri Anda dalam ruang kerja yang sunyi,
dan melatih kembali otak Anda untuk melakukan monotasking melalui blok-blok waktu yang disiplin. Selesaikan satu urusan secara mutlak sebelum Anda berani menyentuh urusan yang lain. Coba Anda renungkan secara jujur dan tuliskan di kolom komentar. Berapa banyak tab peramban yang sedang terbuka di layar Anda saat ini, dan berapa kali dalam 1 jam terakhir fokus Anda buyar hanya karena melirik ponsel? Mari kita lihat seberapa parah ilusi kesibukan ini telah menjajah keseharian kita semua. Kita bergeser ke racun kedua yang jauh lebih agresif, sangat adiktif, dan kini telah berhasil menetap di dalam genggaman tangan setiap orang hampir sepanjang waktu, yaitu si otak 15 detik. Kita sedang berbicara tentang badai konten video berdurasi super pendek yang mendominasi platform-platform media sosial terbesar saat ini. Perlu Anda ketahui bahwa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi di Silicon Valley telah menginvestasikan dana miliaran dolar untuk menyewa para insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan ilmuwan saraf terbaik di dunia dengan satu tujuan tunggal yang sangat spesifik, bukan untuk mengedukasi Anda, melainkan untuk meretas sistem penghargaan di dalam otak Anda dan mencuri perhatian Anda selama mungkin. Bayangkan otak Anda adalah sebidang tanah yang luar biasa subur, di mana apapun jenis benih yang Anda sebar di atasnya, tanah tersebut akan menumbuhkannya dengan sempurna. Ketika Anda terbiasa membaca buku-buku tebal, mendengarkan kuliah yang panjang, atau menyelesaikan masalah matematika yang rumit, Anda sedang menanam benih kesabaran, kedalaman berpikir, dan kemampuan untuk menunda kepuasan instan. Otak Anda dipaksa untuk membangun jalur-jalur saraf yang kokoh demi memahami struktur argumen yang kompleks. Namun, mari kita lihat apa yang Anda lakukan ketika Anda mulai membuka aplikasi video pendek dan mulai menggeser layar ke atas secara berulang-ulang. Setiap kali Anda menyaksikan satu video lucu berdurasi belasan detik, atau sebuah video tarian singkat, atau potongan drama kontroversial yang disajikan secara kilat, otak Anda mendapatkan satu suntikan dopamin instan secara mendadak. Dopamin adalah zat kimia di otak yang bertanggung jawab atas rasa senang dan antisipasi terhadap imbalan. Begitu video tersebut selesai, kadar dopamin Anda turun, dan alam bawah sadar Anda akan mendesak. Itu sangat menyenangkan, berikan saya kejutan berikutnya sekarang juga. Anda pun menggeser layar lagi, menerima suntikan dopamin berikutnya dari video yang sama sekali berbeda tema. Anda menghabiskan waktu 2 jam penuh dalam kondisi setengah sadar, mengonsumsi ratusan informasi yang acak, dangkal, dan tidak memiliki kaitan satu sama lain. Ketika Anda akhirnya menutup aplikasi tersebut, Anda tidak akan mampu mengingat dengan jelas apa saja yang telah Anda tonton selama 2 jam tadi. Anda telah melatih otak Anda untuk menjadi seorang pecandu stimulasi instan. Dampak jangka panjang dari paparan racun ini sangat mengerikan bagi kapasitas intelektual Anda. Karena otak Anda sudah terbiasa menerima kepuasan dan perubahan stimulasi setiap 15 detik, otak Anda akan langsung melakukan pemberontakan massal ketika Anda menghadapkannya pada tugas-tugas dunia nyata yang menuntut proses yang lambat, menjemukan, dan penuh tantangan. Membangun sebuah bisnis, menguasai keahlian baru, membaca buku yang berbobot, atau mempertahankan sebuah hubungan jangka panjang tidak pernah bisa diselesaikan dalam durasi belasan detik. Semuanya membutuhkan ketekunan yang membosankan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Otak yang sudah terlanjur keracunan konten kilat akan kehilangan daya tahannya terhadap proses panjang tersebut, membuat Anda menjadi pribadi yang gampang bosan, sulit berkonsentrasi lebih dari 5 menit, dan selalu didera kecemasan konstan. Antidot untuk menyembuhkan kerusakan ini adalah dengan menerapkan pembatasan waktu layar secara ketat dan memaksa diri Anda untuk kembali merangkul kebosanan. Manusia modern menganggap kebosanan sebagai sebuah musuh yang harus segera diusir dengan cara membuka ponsel. Padahal, sejarah mencatat bahwa momen-momen keheningan di saat otak tidak menerima rangsangan dari luar adalah waktu di mana jaringan mode default otak bekerja, memproses pengalaman, melakukan refleksi diri, dan melahirkan ide-ide kreatif yang revolusioner. Jika Anda tidak pernah membiarkan otak Anda beristirahat dalam kebosanan, otak Anda tidak akan pernah memiliki ruang untuk bertumbuh. Sekarang, mari kita lakukan sebuah eksperimen kejujuran. Periksa fitur batasan waktu layar di ponsel Anda sekarang juga, dan tuliskan di kolom komentar berapa jam waktu yang Anda habiskan setiap hari hanya untuk menggulir video-video pendek tersebut. Jangan menyembunyikan angkanya. Mari kita buktikan bersama apakah Anda yang mengendalikan teknologi atau teknologi yang sedang mendikte hidup Anda. Memasuki racun ketiga, kita akan membongkar sebuah fenomena kebudayaan modern yang sangat merusak namun anehnya seringkali dipamerkan sebagai sebuah lencana kehormatan di media sosial, yaitu si pasukan zombie produktif,
atau glorifikasi atas kebiasaan kurang tidur demi mengejar kesuksesan finansial. Cobalah Anda perhatikan bagaimana narasi-narasi motivasi di luar sana seringkali mendewakan sosok-sosok yang hanya tidur 3 jam sehari, menyebarkan dogma bahwa tidur adalah bentuk pemborosan waktu, dan menyuruh Anda untuk terus bekerja keras di saat para pesaing Anda sedang terlelap dalam mimpi. Budaya yang serba terburu-buru ini telah berhasil mencuci otak jutaan anak muda untuk meyakini bahwa rasa lelah yang kronis dan mata yang menghitam adalah bukti nyata dari sebuah dedikasi yang tinggi. Namun, jika kita menanyakan hal ini kepada para ahli biologi molekuler dan dokter spesialis saraf, mereka akan mengatakan bahwa keyakinan tersebut adalah sebuah kebodohan yang luar biasa besar. Tidur bukanlah sebuah kondisi pasif di mana tubuh Anda mati total untuk sementara waktu. Sebaliknya, tidur adalah sebuah periode aktivitas biologis yang sangat intensif dan krusial, sebuah jendela waktu satu-satunya bagi otak Anda untuk melakukan perawatan skala besar. Sepanjang hari, ketika Anda berpikir, menganalisis masalah, mengalami stres, dan berinteraksi dengan lingkungan, aktivitas metabolisme sel-sel otak Anda menghasilkan produk sampingan berupa limbah beracun, salah satunya adalah protein beta-amiloid. Jika limbah ini dibiarkan menumpuk, ia akan menyumbat komunikasi antar sel saraf Anda. Nah, di saat Anda memasuki fase tidur yang dalam, sebuah sistem pembersihan yang luar biasa bernama sistem glimfatik akan mendadak aktif. Sel-sel otak Anda secara fisik akan menyusut hingga 60%, memungkinkan cairan cerebrospinal mengalir dengan deras di sela-sela jaringan otak untuk membilas seluruh limbah racun metabolisme tersebut dan membuangnya keluar dari kepala Anda melalui sistem peredaran darah. Di saat yang bersamaan, hipokampus Anda sedang sibuk mentransfer memori jangka pendek dari aktivitas harian Anda ke dalam korteks cerebral untuk dikunci sebagai memori jangka panjang, sekaligus memulihkan sensitivitas reseptor neurotransmitter Anda untuk esok hari. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi jika Anda dengan sengaja memotong waktu tidur Anda menjadi hanya 4 jam demi terlihat seperti seorang pekerja keras yang tak kenal lelah. Anda secara harfiah sedang menghentikan proses cuci gudang otak Anda di tengah jalan. Anda memaksa mesin kognitif Anda untuk kembali beroperasi keesokan harinya di tengah-tengah genangan limbah beracunnya sendiri. Berbagai studi klinis berskala internasional telah membuktikan dengan sangat akurat bahwa performa kognitif seseorang yang kurang tidur selama beberapa hari berturut-turut akan merosot tajam, hingga setara dengan tingkat gangguan mental seseorang yang sedang berada dalam kondisi mabuk akibat alkohol. Waktu reaksi Anda melambat, daya ingat Anda menurun drastis, stabilitas emosi Anda hancur sehingga Anda menjadi sangat mudah tersinggung, dan kemampuan Anda untuk melahirkan solusi kreatif akan mati total. Anda mungkin berada di depan laptop selama belasan jam dan merasa telah bekerja sangat keras, tetapi kenyataannya Anda hanyalah sesosok zombie yang sedang mengetik. Kualitas keputusan yang Anda ambil sangat rendah, dan Anda menghabiskan lebih banyak waktu hanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan konyol yang Anda buat sendiri akibat pikiran yang mengantuk. Penawar untuk racun ini membutuhkan perubahan pola pikir yang mendasar. Anda harus memperlakukan tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam sebagai sebuah ritual suci yang tidak boleh diganggu-gugat oleh alasan apapun. Tidur yang cukup bukanlah sebuah bentuk kemewahan yang bisa dikorbankan, melainkan sebuah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi jika Anda ingin memiliki otak yang tajam, fokus yang kokoh, dan kecerdasan yang konsisten dalam jangka panjang. Bagi Anda yang sering begadang demi tugas atau pekerjaan lalu mengunggah foto cangkir kopi pada jam 3 pagi, mari kita buka diskusi di kolom komentar. Apakah kebiasaan begadang itu benar-benar membuat karya Anda menjadi lebih jenius? Atau Anda sebenarnya hanya menikmati drama kesibukan di malam hari, sementara esok harinya otak Anda berjalan seperti komputer yang macet? Tuliskan pendapat jujur Anda di bawah. Selanjutnya, kita melangkah ke racun keempat yang seringkali paling sulit untuk dihindari karena ia menyamar dengan sangat sempurna di balik kehangatan rasa, aroma yang menggoda, dan kemudahan akses di sekitar kita, yaitu si bensin oplosan, atau pola makan rongsokan yang merusak kinerja saraf pusat. Kita semua hidup di dalam ekosistem perkotaan yang bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana waktu untuk menyiapkan makanan segar dari dapur sendiri seringkali dianggap sebagai sebuah kemewahan yang menyita waktu. Industri makanan modern memahami celah ini dengan sangat baik. Mereka menciptakan makanan siap saji yang digoreng dalam rendaman minyak yang pekat, camilan kemasan yang syarat akan pengawet, serta berbagai varian minuman kekinian yang mengandung kadar gula dalam jumlah yang mengerikan. Banyak orang memiliki pemahaman yang keliru dengan menganggap bahwa dampak dari pola makan yang buruk hanyalah seputar timbunan lemak di perut, kenaikan berat badan pada jarum timbangan, atau risiko penyakit kardiovaskular saat usia tua nanti. Ini adalah sebuah pengabaian yang sangat fatal terhadap kesehatan mental.
Apapun jenis zat yang Anda kunyah dan Anda telan melalui mulut Anda, zat tersebut akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi molekul-molekul kecil yang akan mengalir langsung melalui pembuluh darah menuju pusat komando di dalam kepala Anda. Ingatlah sebuah fakta penting ini. Meskipun berat fisik otak Anda hanyalah sekitar 2% dari total berat seluruh tubuh Anda, organ kecil yang sangat kompleks ini menuntut jatah pasokan energi yang luar biasa besar, yaitu sekitar 20% dari seluruh energi harian yang dihasilkan oleh tubuh Anda. Otak Anda adalah sebuah mesin balap kelas dunia yang membutuhkan bahan bakar dengan spesifikasi tertinggi dan termurni agar bisa melesat dengan kecepatan penuh. Namun, apa yang terjadi ketika Anda terus-menerus memberikan asupan berupa karbohidrat olahan tingkat tinggi, lemak trans yang merusak dinding sel, dan sirup jagung tinggi fruktosa dari makanan cepat saji? Anda secara harfiah sedang memaksa mesin balap tersebut untuk beroperasi menggunakan bensin oplosan yang penuh dengan residu kotoran. Ketika Anda mengonsumsi makanan atau minuman yang sangat manis, kadar glukosa dalam darah Anda akan melonjak secara drastis dalam waktu singkat, memberikan Anda ledakan energi palsu yang membuat Anda merasa bersemangat selama 30 menit. Namun, lonjakan ekstrim ini akan segera diikuti oleh pelepasan insulin secara besar-besaran oleh tubuh, yang menyebabkan kadar gula darah Anda terjun bebas ke titik terendah dalam waktu sekejap, sebuah kondisi yang dikenal sebagai sugar crash. Di titik inilah otak Anda akan mendadak kehilangan pasokan energi utamanya. Anda akan diserang oleh rasa kantuk yang sangat berat di pertengahan hari. Suasana hati Anda akan berubah menjadi sangat muram atau mudah marah tanpa alasan yang jelas. Dan pikiran Anda seolah-olah tertutup oleh kabut tebal yang membuat tugas-tugas berpikir sederhana pun terasa sangat melelahkan. Lebih mengerikan lagi, penelitian dalam bidang neurobiologi molekuler telah menemukan keberadaan jalur komunikasi dua arah yang sangat intens antara sistem pencernaan dan sistem saraf pusat, yang disebut sebagai good brain axis. Miliaran bakteri yang hidup di dalam usus Anda memiliki peran yang sangat vital dalam memproduksi neurotransmitter penting, termasuk sekitar 90% dari total serotonin tubuh, sebuah zat kimia yang mengatur rasa bahagia, ketenangan, dan motivasi kerja Anda. Ketika Anda terus-menerus membombardir usus Anda dengan makanan rongsokan yang minim serat dan tinggi zat kimia buatan, Anda sedang memusnahkan populasi bakteri baik tersebut dan memicu kondisi inflamasi kronis di dalam usus. Sinyal inflamasi ini akan merambat naik melalui saraf vagus menuju otak, merusak struktur sinapsis, mengganggu pembentukan sel saraf baru di area hipokampus, dan secara perlahan menurunkan daya ingat serta kapasitas intelektual Anda secara permanen. Strategi penawar untuk membersihkan racun ini tidak mengharuskan Anda untuk berubah menjadi seorang vegetarian ekstrim dalam semalam. Mulailah dari sebuah komitmen kecil yang konsisten. Ganti segelas minuman manis di siang hari dengan air putih dingin yang jernih. Pastikan selalu ada porsi sayuran hijau yang kaya akan antioksidan di atas piring makan Anda. Dan biasakan diri Anda untuk membaca tabel nutrisi pada setiap kemasan makanan sebelum Anda memutuskan untuk membelinya. Jika Anda ingin memiliki pikiran yang setajam silet, Anda harus memiliki kedisiplinan yang ketat untuk menjaga apa yang masuk ke dalam mulut Anda. Sekarang, coba Anda akui dengan jujur di kolom komentar di bawah. Apa jenis makanan ringan atau minuman yang paling sering Anda buru ketika Anda sedang didera stres akibat tumpukan pekerjaan? Apakah itu gorengan yang berminyak? Atau kopi susu instan yang manis? Mari kita lihat racun kuliner mana yang paling banyak melumpuhkan produktivitas kita semua di siang hari. Akhirnya, kita sampai pada pembahasan mengenai racun kelima, sebuah topik yang seringkali dianggap tabu, dihindari dalam percakapan formal karena memicu rasa risih atau malu. Namun realitasnya di era digital ini telah menjelma menjadi sebuah epidemi sunyi yang merusak jutaan potensi anak muda di seluruh dunia, yaitu si pacar fiksi, atau kecanduan kompulsif terhadap konsumsi konten visual dewasa melalui internet. Di era di mana koneksi internet nirkabel berkecepatan tinggi dapat diakses dengan sangat mudah tanpa batasan waktu, bahkan dari balik kegelapan kamar tidur melalui layar ponsel pintar, racun ini telah bertransformasi menjadi sebuah perangkap psikologis yang luar biasa mematikan bagi struktur anatomi otak Anda. Mengapa konsumsi materi eksplisit ini memiliki daya rusak yang begitu masif terhadap kapasitas mental Anda? Jawabannya kembali bermuara pada bagaimana ekosistem digital ini berhasil membajak sistem penghargaan alami yang tertanam di dalam sirkuit otak manusia sejak zaman purba. Sepanjang sejarah evolusi, otak kita dirancang untuk melepaskan zat kimia dopamin dalam jumlah yang terukur sebagai sebuah mekanisme imbalan ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah pencapaian yang nyata di dunia fisik, seperti memenangkan sebuah kompetisi, menyelesaikan perburuan makanan, atau membangun interaksi sosial yang mendalam dengan sesama manusia melalui proses tatap muka
yang menuntut energi sosial yang besar. Namun, ketika seseorang membuka situs web atau aplikasi penyedia konten visual dewasa, ia secara instan menghadapkan indera penglihatannya pada apa yang para ahli biologi sebut sebagai supernormal stimuli atau rangsangan yang melampaui batas normalitas biologis. Layar ponsel tersebut menyajikan ribuan pilihan fantasi visual yang dirancang sedemikian rupa untuk terus memicu rasa penasaran tanpa akhir. Semuanya bisa didapatkan secara gratis hanya dengan satu sentuhan jari tanpa memerlukan usaha sosial, tanpa risiko penolakan, dan tanpa adanya proses perjuangan nyata yang melelahkan. Paparan visual ekstrim yang terjadi secara berulang-ulang ini membanjiri celah-celah sinapsis di dalam otak Anda dengan lautan dopamin dalam dosis raksasa yang tidak pernah diantisipasi oleh sejarah evolusi mamalia. Sebagai bentuk pertahanan diri agar sistem saraf tidak mengalami kerusakan akibat kelebihan stimulasi, otak Anda akan melakukan adaptasi neuroplastisitas yang sangat merugikan. Otak akan secara sengaja menurunkan jumlah reseptor dopamin yang aktif dan merusak sensitivitas sirkuit penghargaan Anda. Sebuah proses yang dalam istilah medis dikenal sebagai desensitisasi sirkuit dopamin. Dampak psikologis dan kognitif jangka panjang dari matinya fungsi reseptor ini sangatlah mengerikan. Ketika sirkuit penghargaan di dalam kepala Anda sudah terlanjur hangus dan mati rasa akibat paparan dopamin dosis tinggi dari layar kaca, segala bentuk aktivitas normal di dalam kehidupan nyata Anda yang sesungguhnya tiba-tiba akan kehilangan seluruh daya tariknya. Membaca buku teks perkuliahan akan terasa sangat hambar, mempelajari bahasa asing yang baru akan terasa sangat menyiksa, bekerja keras membangun karir dari bawah akan terasa seperti sebuah kesia-siaan, dan bahkan interaksi romantis serta komunikasi sosial yang nyata dengan lawan jenis di dunia nyata akan berubah menjadi sebuah momen yang terasa canggung, hambar, dan menakutkan karena dunia nyata tidak akan pernah bisa menyamai intensitas kecepatan dan kepuasan palsu yang ditawarkan oleh layar digital tersebut. Anda secara perlahan akan berubah menjadi pribadi yang menarik diri dari pergaulan sosial, kehilangan ambisi hidup yang membara, dan selalu didera oleh perasaan kosong, hampa, serta rasa bersalah yang mendalam setelah Anda selesai melarikan diri ke dalam dunia fantasi tersebut. Lebih merusak lagi, paparan racun visual ini secara bertahap akan mengikis ketebalan materi abu-abu di area korteks prefrontal Anda, wilayah otak yang bertanggung jawab atas pengendalian diri, pengambilan keputusan strategis, daya konsentrasi, dan perencanaan masa depan. Anda secara harfiah sedang membiarkan sebuah kebiasaan rahasia meretas dan mengecilkan ukuran pusat kecerdasan Anda sendiri. Membebaskan diri dari jeratan lingkaran setan ini, menuntut sebuah kejujuran yang luar biasa besar, dan keberanian yang tanpa kompromi untuk menghadapi kenyataan hidup Anda sendiri. Langkah pertama yang paling krusial adalah dengan mengakui secara jantan di hadapan cermin bahwa Anda memang sedang memiliki masalah kecanduan yang serius. Setelah itu, ambil tindakan fisik yang nyata. Bersihkan seluruh perangkat digital Anda dari tautan tersembunyi, pasang aplikasi pemblokir konten dewasa yang ketat, dan gantilah ruang hampa yang ditinggalkan oleh kebiasaan buruk tersebut dengan aktivitas fisik yang menguras energi di dunia nyata. Berlarilah di bawah terik matahari hingga tubuh Anda bermandikan keringat, angkat beban di pusat kebugaran sampai otot Anda terasa panas, atau carilah sebuah komunitas sosial baru yang memaksa Anda untuk berbicara, berdiskusi, dan bertukar pikiran secara langsung berhadapan dengan manusia sejati. Proses pemulihan sirkuit otak Anda dari kerusakan dopamin ini bukanlah sebuah kompetisi lari jarak pendek yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari. Ini adalah sebuah maraton psikologis yang menuntut ketekunan untuk terus bangkit berdiri setiap kali Anda mengalami momen terjatuh kembali. Mengingat dampak buruk dari pelarian digital ini seringkali ditutupi oleh ego dan rasa penyangkalan yang tinggi, mari kita bangun sebuah ruang diskusi yang edukatif di kolom komentar. Menurut analisis Anda pribadi, mengapa di era modern yang serba terhubung ini, justru pelarian ke dalam dunia fantasi layar kaca menjadi sebuah jeratan yang paling sulit untuk diputus oleh generasi muda kita? Mari kita saling berbagi perspektif ilmiah di bawah. Jika kita merenung sejenak, melangkah mundur dari riuhnya aktivitas harian, dan melihat gambaran besar dari kelima racun otak yang baru saja kita bedah bersama, kita akan menemukan sebuah benang merah tunggal yang sangat kuat yang mengikat kelima kebiasaan buruk tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik itu kebiasaan melompat-lompat fokus antar aplikasi, menghabiskan waktu berjam-jam menggulir video pendek belasan detik, memangkas waktu istirahat malam demi terlihat produktif, memanjakan lidah dengan makanan rongsokan yang miskin nutrisi, hingga menenggelamkan kesadaran ke dalam fantasi visual dewasa di balik layar ponsel, semuanya menawarkan satu janji palsu yang sama, yaitu kepuasan instan yang instan tanpa perlu membayar harga sebuah perjuangan yang nyata. Mereka semua adalah bentuk-bentuk pintu darurat psikologis,
sebuah pelarian instan yang kita pilih secara tidak sadar untuk menghindari rasa bosan, rasa cemas, tekanan stres kerja, atau ketidaknyamanan emosional yang sedang kita hadapi di dunia nyata. Padahal, jika kita mau membuka kembali lembaran sejarah peradaban manusia dari masa ke masa, kita akan menemukan sebuah hukum alam yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu yang memiliki nilai tinggi, karya-karya seni yang abadi, penemuan ilmu pengetahuan yang mengubah jalannya dunia, kerajaan bisnis yang kokoh, hingga sebuah karakter pribadi yang dikagumi, selalu lahir dari kesediaan mutlak seorang manusia untuk menolak kepuasan instan, menahan rasa tidak nyaman, dan merangkul sebuah proses yang lambat serta penuh dengan kedisiplinan yang menyakitkan di awal. Penawar sejati dari kelima racun modern ini tidak terletak pada sebuah aplikasi canggih baru yang Anda unduh di ponsel Anda, melainkan berada sepenuhnya pada tingkat kesadaran intelektual dan keteguhan moral Anda untuk berani memilih kesulitan jangka pendek demi kesehatan mental, ketajaman berpikir, dan kejayaan masa depan Anda dalam jangka panjang. Anda harus menanamkan sebuah pemahaman yang mendalam di dalam sanubari Anda bahwa mesin biologis yang berada di dalam tempurung kepala Anda saat ini adalah satu-satunya aset terbesar, modal utama, dan senjata paling berharga yang Anda miliki untuk mengubah jalannya garis nasib hidup Anda. Jika Anda merawatnya dengan penuh disiplin, memberinya asupan nutrisi yang murni dari makanan yang sehat, melindunginya dari gempuran polusi informasi sampah digital, dan memberinya waktu yang cukup untuk beristirahat dalam keheningan malam yang sunyi, maka mesin berpikir itu akan membalas seluruh kebaikan Anda dengan cara melahirkan ide-ide brilian yang tak terpikirkan oleh orang lain, memberikan Anda daya konsentrasi yang setajam sinar laser, serta menyediakan ketahanan mental yang luar biasa untuk memenangkan setiap persaingan di era modern ini. Perjalanan besar untuk melakukan detoksifikasi otak dari jerat gaya hidup modern ini bukanlah sebuah keputusan impulsif yang bisa Anda selesaikan hanya dalam waktu satu malam lalu melupakannya keesokan harinya. Ini adalah sebuah komitmen suci seumur hidup yang menuntut konsistensi dari hari ke hari, demi menjaga kesucian dan kekuatan aset kognitif terbaik Anda. Anda sama sekali tidak perlu memaksakan diri untuk mengubah kelima aspek kebiasaan buruk ini secara drastis dalam waktu 24 jam ke depan, karena hal itu justru akan memicu stres baru bagi sistem saraf Anda. Pilihlah satu saja dari 5 racun yang baru saja kita bahas. Satu jenis racun yang setelah Anda renungkan dengan jujur, ternyata memiliki dosis tertinggi dan daya rusak paling parah dalam mengacaukan rutinitas harian Anda akhir-akhir ini. Jadikan 1 minggu ke depan sebagai medan pertempuran khusus bagi Anda untuk menguji tingkat kedisiplinan Anda dalam melawan satu kebiasaan buruk tersebut. Setelah Anda mendengarkan dengan saksama seluruh rangkaian penjelasan ilmiah dan tamparan realitas dalam narasi panjang ini, cobalah Anda melihat ke dalam diri Anda sendiri dengan kejujuran yang paling murni. Bagian mana dari rutinitas harian Anda yang menurut Anda berada dalam kondisi paling darurat dan harus segera diperbaiki tanpa menundanya lagi? Apakah itu cara Anda mengelola fokus saat bekerja, durasi waktu yang Anda habiskan di depan layar media sosial, manajemen waktu tidur malam Anda, jenis makanan yang Anda letakkan di atas piring Anda, atau apa yang mata Anda saksikan saat Anda sedang sendirian di dalam kamar? Jangan biarkan seluruh informasi berharga ini menguap begitu saja menjadi angin lalu tanpa meninggalkan bekas perubahan nyata dalam hidup Anda. Tuliskan satu komitmen perubahan konkret yang akan Anda lakukan mulai hari ini. Mari kita bangun sebuah ruang diskusi yang syarat akan tekad kuat, saling memberikan dukungan moral, dan mari kita buktikan bersama bahwa kita adalah generasi yang mampu menguasai arah pikiran kita sendiri. Silakan penuhi dan ramaikan seluruh kolom komentar di bawah ini dengan nama Anda, kota asal Anda, serta deklarasi tekad terbaik Anda yang paling jujur dan paling berani sekarang juga.